kita. Amin. Kita bersyukur karena hari ini, tahun ini kita masih dapat berkumpul, bersekutu, bersehati, bersama-sama Gereja Baptis Gloria Kayan untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, tema Natal kita tahun ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Diambil dari Lukas 2 ayat 15, di mana sebuah ajaran untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengingat kasih yang begitu besar dari Tuhan. Mari saat ini kita satukan hati kita akan angkat pujian karena cinta. Lagu ini mengingatkan kita akan cinta dan kasih yang begitu besar dari Tuhan kita.
Ya Tuhan, dialah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Allah yang kami kenal, Allah yang disembah di dalam nama Tuhan Kristus. Mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan yang telah memberikan anugerah kami, baik anugerah pengampunan, damai sejahtera, keselamatan, dan juga yang selalu memelihara hidup kami dengan nafas kehidupan, dengan pemeliharaan Tuhan yang selalu mengalirkan berkat-berkat bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah perayaan Natal untuk menyambut kedatangan Sang Natal. Dan kami juga berdoa Tuhan berkati para hadirin semua yang hadir pada malam hari ini. Yang Tuhan berkati, Tuhan akan memberikan makna dan memaknai untuk kami di dalam sukacita dan damai sejahtera, terlebih dalam pengagungan dan pemujaan kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini telah bertugas untuk melayani. Kini Tuhan akan berkati. Lebih-lebih lagi Tuhan, Bapak kita yang akan menyampaikan firman-Mu, yang Tuhan berkati, Engkau urapi, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami yang telah mendengarkannya. Kami menyerahkan Tuhan acara ibadah perayaan Natal hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Genesis
yaitu penyalaan lilin. Lilin Natal melambangkan terang Kristus yang telah datang ke dunia, menerangi setiap kegelapan dan membawa pengharapan bagi semua manusia.
Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian istimewa dari Gloria Choir. Saya persilakan. Memohon berkat dari Tuhan untuk pemberitaan firman. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan pujian dan syukur kami. Malam hari ini kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan Natal Tuhan kami Yesus Kristus. Puji-pujian yang memuliakan Engkau dari segala penjuru bumi menjadi bukti bahwa kami memuji Engkau karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang pernah datang ke dunia menjadi manusia, hidup, melayani, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, menampakkan diri kepada para murid, dan naik ke surga. Satu rangkaian rancangan Allah yang indah untuk umat manusia yang berdosa, sehingga manusia beroleh pengharapan, manusia beroleh jalan masuk kepada kekekalan oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami dengan kesetiaan, dengan kesungguhan hati menjadi pelaksana dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema judul khotbah pada malam hari ini adalah marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Kalau hari ini mau diajak ke Bethlehem,
Kalau hari ini jangan Pak, sedang perang di sana Pak. Peristiwa di mana para gembala didatangi oleh para malaikat. Mereka menjadi ketakutan para gembala karena di malam yang gelap itu datang bala tentara surga, datang malaikat dari surga menemui mereka. Satu perjumpaan yang asing bagi mereka. Mereka tidak tahu, hanya takut saja, wajar. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tiba-tiba didatangi oleh sesuatu yang aneh, kita pasti akan ketakutan. Tetapi kita mensyukuri bahwa berita Natal, berita kelahiran Sang Juru Selamat itu dimulai dari para gembala selain Maria dan Yusuf. Lukas 2 ayat 15, mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari khotbah pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersama-sama, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kepada kita, para gembala pada waktu itu. Amin, terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para gembala menanggapi pemberitaan para malaikat dengan pergi ke Bethlehem. Tidak ada kata menolak, tidak ada menunda-nunda, tidak ada ya daripada nanti malaikat jadi sedih ngomong iya saja gitu dia. Iya itu memberi pengharapan. Kata iya itu terkadang memberikan satu jaminan. Kata iya itu menenteramkan hati. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya dan orang yang bertanya itu memang membutuhkan pertolongan saudara, nanti datang ke rumah ya tolong saya. Iya, yang punya rumah itu senangnya bukan nanti ada yang bantu saya. Tetapi kata iya itu menjadi satu kesedihan kalau kata iya itu kemudian iya nggak jadi datang. Nah, itu repotnya. Iya masih OTW katanya, masih OTW. Artinya itu sedang dalam perjalanan, saya kok nggak nyampe-nyampe ya. Kalau orang Jawa ojo ditunggu wae katanya, nggak usah ditunggu. Saya nggak pasti akan datang. Mengapa? Terkadang kita merenung mengapa para gembala ini kok didatangi oleh para malaikat. Dan situasinya momennya tepat diberitahukan bahwa hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin yang berada di dalam palungan. Mengapa kok tidak datang kepada Raja Herodes di istana pada waktu itu? Mengapa tidak datang kepada para imam, para ahli Taurat yang ada di rumah-rumah ibadah yang megah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita di masyarakat saja, kalau kita mendatangi seseorang yang kedudukannya lebih tinggi itu lebih sulit ya dibanding datang ke orang biasa ya. Harus bikin janji lah, harus menemui sekretaris pribadinya lah, harus janji 10 hari sebelumnya, macam-macam. Tiba hari hanya maaf tidak bisa ditemui. Tapi bersyukur para gembala itu sudah tidak perlu lagi hal-hal yang ribet-ribet ya. Para malaikat datang langsung datang saja ya. Dan apa yang diberitahukan oleh para malaikat, oleh malaikat dan bala tentara surga itu menjadi kegembiraan. Selain dimulai dengan ketakutan, tetapi kemudian firman Tuhan mencatat bahwa para gembala itu bersukacita. Sukacitanya apa? Ini nubuatan sudah tersimpan berabad-abad, sudah tersembunyi berabad-abad. Nubuatan yang menjanjikan Sang Juru Selamat akan datang sudah tersembunyi
Tetapi yang tersembunyi itu bagi orang yang mencari kebenaran, itu akan dicari sampai dapat. Setitik cahaya yang ada di kejauhan bagi orang yang tersesat di gelapnya malam di dalam hutan, dia akan kejar cahaya itu sampai dia ketemu jalan keluar. Rupanya para gembala sayup-sayup dulu dari cerita nenek moyangnya. Hei Bethlehem Efrata, engkau meskipun di antara yang kecil telah tersiar kabar tentang keselamatan, telah lahir bagimu Immanuel, Sang Juru Selamat. Namanya penasihat ajaib, namanya menjadikan orang menjadi diberkati. Rupanya dari berita yang sayup-sayup itu didengar dan diimani, sehingga para gembala ketika diberitahu oleh para malaikat, mereka tidak menunda-nunda, bahkan dengan cepat-cepat para gembala menjadi saksi mata dengan melihat bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. Satu perjumpaan bagi para gembala ini cocok dengan nubuatan para leluhurnya. Kalau kita merenungkan, tentu para gembala itu satu dengan yang lain. Wah, kita ini orang yang beruntung. Meskipun gembala orang yang sederhana, orang yang berada di padang penggembalaan, hidupnya dengan kawanan domba, nggak diperhatikan oleh orang pada umumnya. Karena para gembala akan tinggal di padang penggembalaan. Kalau panas ya kepanasan, kalau gelap ya kegelapan. Gelap sekali di padang penggembalaan. Tetapi puji syukur, tentu gambar ini tidak cocok dengan aslinya ya. Ini hanya ilustrasi gambar. Anda bisa bayangkan di gelapnya malam itu dengan berkeringat tergopoh-gopoh ya. Dan minimal kita bisa membayangkan situasinya. Para gembala itu hadir menyaksikan Sang Juru Selamat yang baru saja dilahirkan, masih dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan, karena seluruh kota itu penuh penginapannya. Karena raja menginstruksikan sensus penduduk ya. Tidak ada penginapan yang terbuka, semua sudah diisi tamu. Perenungan saya dan saudara berkaitan dengan tema secara nasional, marilah kita pergi, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Ini menunjuk kepada satu pengharapan. Dulu ribuan tahun yang lalu di Bethlehem lahir raja segala raja. Yang meskipun kelahirannya itu orang tidak peduli. Sampai-sampai hanya kandang dan palungan yang menjadi tempat tinggal. Dulu ribuan tahun yang lalu di Bethlehem sudah dinubuatkan bahwa di Bethlehem Efrata lahir bagimu Sang Juru Selamat. Sekarang di zaman modern ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah mengubah ketakutan para gembala menjadi kabar sukacita yang diberitakan oleh para malaikat. Gereja-gereja merayakan Natal Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, sehingga mereka memiliki kecakapan untuk memaknai ketakutan itu menjadi kebahagiaan dalam praktek hidup kita sehari-hari. Bagaimana para gembala, respon yang pertama adalah ketakutan. Dan inilah yang dialami oleh manusia sepanjang zaman. Kita semuanya memiliki ketakutan. Bersyukur kalau kita masih memiliki ketakutan. Itu artinya kita sadar bahwa kita ada keterbatasan dalam hidup ini. Tetapi gereja-gereja Tuhan sepanjang zaman mereka merayakan Natal. Ada yang dalam situasi perang,
ada yang dalam situasi terjajah, ada dalam situasi yang mereka dianiaya, tetapi sejarah membuktikan mereka adalah pribadi-pribadi yang bisa mengubah ketakutan menjadi kebahagiaan. Spiritualitas para gembala, kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi cara bagi saya dan saudara dalam merayakan Natal. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang hidup. Para gembala datang, bukan datang pelan-pelan, mereka lari cepat-cepat untuk tiba di Bethlehem. Nggak usah panduan Google Map ya, mungkin mereka sudah dipandu malaikat ya. Belok kanan, belok kiri, itu rumahnya gitu ya. Itu kandang dombanya di situ. Tetapi yang lebih indah daripada semuanya itu adalah para gembala itu mewakili dari orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, bahwa kehidupan yang sangat membahagiakan itu apabila saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan iman yang hidup. Ketakutan akan masa depan, kekhawatiran dengan hal apapun. Kadang-kadang kita datang ke rumah Tuhan bukan dengan iman yang hidup. Ilustrasi gambar ini mewakili keadaan kita terkadang ya. Pemazmur mengatakan, aku bersuka cita ketika orang mengatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan dalam konteks modern hari ini, kita datang berjemaat, berkumpul berjemaat. Tentu dengan iman, karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Tentu kita sudah mengalami anugerah keselamatan. Sehingga datang ke rumah Tuhan, datang berjemaat, itu menjadikan saya dan saudara itu berbahagia ya. Hari Minggu demi Minggu, tiap-tiap acara berjemaat kita datang ke rumah Tuhan. Kita siapkan diri toh. Pagi-pagi bahkan malamnya udah disiapkan, besok pakai baju apa ya. Disiapkan amplopnya, persembahannya disiapkan. Kadang ada yang komentar gitu aja disiapkan, dia aja datang ya salah-salah, enggak peduli, itu urusan kita dengan Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan hal yang negatif. Ngasih persembahan nggak usah banyak-banyak, untuk apa juga, nggak peduli ya. Ini urusan kita dengan Tuhan. Kalau aku diberkati, maka aku akan menjadi saluran berkat. Kalau aku diberkati, aku akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhanku. Nggak peduli. Ini urusan pribadi. Inilah yang dikatakan bahwa kita datang kepada Tuhan dengan iman yang hidup. Datang dalam acara berjemaat di Gloria Kayen. Acara kebaktian saya dan saudara itu bukan acara kebaktian yang lama, bukan ya. Tapi kalau dari rumah kita siapkan diri, saya akan datang, saya akan memuji Tuhan, saya akan dengar khotbah, saya akan mempersembahkan yang menjadi syukur saya akan menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita menikmati hadirat Tuhan, kita berada di dalam hadiratnya, dan ini urusan pribadi. Ini spiritualitas saya dan saudara dengan Tuhan. Seperti para gembala disentuh oleh malaikat dan mereka langsung dengan semangat pergi ke Bethlehem. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Pergi kemana? Pergi di mana iman kita yang hidup berjumpa dengan hadiratnya. Puji Tuhan, sore ini cerah semuanya. Merah, hijau ya. Kalau kebaktian pagi juga cerah semuanya. Puji Tuhan. Disiapkan dari rumah. Bahkan tubuh kita itu bisa diajak ngobrol. Mata kita nanti ojo ngantuk ya mataku. Pendengaranku pertajam ya firman Tuhan.
hatiku, ayo engkau bersuka cita nanti ya. Kalau tubuh ini diajak komunikasi itu, ada podcast di YouTube itu katanya tubuh kita itu firman-Nya Tuhan yang nampak katanya, yang bisa diajak ngobrol. Mataku, ayo nanti kita datang ke kebaktian cerah, ayo jangan ngantuk. Hanya 1,5 jam, tidak lama. Para gembala, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang terbaring di dalam palungan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mengapa orang menjadi tidak antusias datang ke rumah Tuhan? Bisa jadi rumah Tuhannya jelek, gitu ya, hanya gedek, atapnya daun ilalang. Wah, males lah ke gereja gedek gitu ya. Tapi ada juga yang memberikan alasan mengapa kok kita tidak antusias datang ke rumah Tuhan. Acaranya lama, wah gitu ya. Kalau bikin cari-cari alasan banyak, semua bisa bikin alasan. Acaranya lama, khotbahnya lama gitu. Apalagi cari alasan paling gampang. Oh, duduknya sumpek, AC-nya kurang dingin. Semua kipas-kipas ya. Itu kalau dituruti kipas terus Bapak Saudara. Ini entah sugesti entah apa, kita harus mengomong sama tubuh kita, tubuh ini adem. Jadi adem katanya. Ini dingin, suasananya dingin. Jadi kalau kita panas jadi kipas terus, nggak akan selesai sampai acara kebaktian. Dulu ada buletin, puji Tuhan tebel buletinnya untuk kipas dari awal sampai kipas terus. Tapi kalau ditenangkan tubuhnya, tubuhku tenang, ini suasananya dingin, ini hadirat Tuhan nyaman. Aku menikmati hadirat-Mu Tuhan nyaman. Yang kedua, hadirlah membawa damai sejahtera. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maria dan Yusuf kaget malam itu kok para gembala gembrutuk gitu ya kalau bahasa Jawa ya. Kok tiba-tiba berduyun-duyun para gembala itu. Kalau para gembala itu datang tidak membawa shalom, maka itu mengganggu keluarga muda yang baru lahiran ini ya. Belum bisa bayangkan. Tetapi karena mereka datang dengan shalom, damai sejahtera, mereka cerita, kami sedang ada di padang penggembalaan. Malaikat datang memberitahu dan kami dipandu bisa sampai ke tempat di sini. Puji syukur kami bertemu dengan keluarga muda. Hadirlah membawa damai sejahtera. Merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus itu identik dengan membawa damai sejahtera. Tidak ada ceritanya Natal ribut-ribut, tidak ada ya. Natal itu pasti damai sejahtera. Damai di surga, damai di bumi. Terpujilah nama Tuhan. Merayakan Natal itu sederhana pun jadi ya. Tapi kalau gaya mau heboh-hebohan ya bisa ya. Bukan Natalnya, tapi gayanya. Kalau nuruti gaya nggak ada habisnya. Dan ujung-ujungnya adalah kesombongan rohani. Yang ujung-ujungnya adalah mencari pujian dari orang. Tapi para gembala dengan kesederhanaannya dia datang menemui keluarga muda ini. Tapi kedatangannya semakin meneguhkan keluarga muda ini. Mereka datang dengan shalom, sukacita. Malaikat telah beritahu kami datang ke tempat ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Selalu kita memperkatakan bahwa aku diberkati, aku menjadi saluran berkat Tuhan. Merayakan Natal selalu dikumandangkan, ayo tiru orang-orang Majus yang membawa persembahan kepada keluarga Yusuf Maria. Mari merayakan Natal itu bukan egois kita, bukan semua untukku, semua tentangku, semua untukku, bukan. Tetapi merayakan Natal itu menjadi momen untuk berbagi. Mari kita pergi ke Bethlehem. Ke Bethlehem itu apa? Ya untuk berbagi berkat sukacita. Diberkati untuk memberkati, ini menjadi tagline bagi saudara-saudara seharusnya. Gimana? Kita lihat di WA status tetangga, kadang-kadang sama rekan hamba Tuhan itu saling heboh-hebohan ya. Lihat statusnya, puji Tuhan, terima kasih orang baik ya, hadiahnya. Terima kasih KPWA, KPWB, hadiahnya luar biasa. Wah, terima kasih Ibu A, Ibu B, Bapak A, Bapak B. Lalu saya merenung, puji Tuhan ya, kalau jemaatnya baik-baik. Tapi kalau ada anggota gereja yang sampai hari hanya tidak bisa memberi hamba Tuhan, apa enggak nelangsau ya? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberkati Tuhan, ya bagian kita adalah membagikan sukacita itu. Bagikan. Diberkati untuk memberkati itu bukan hanya slogan. Dulu saya pernah mengikuti acara seminar yang menyampaikan hamba Tuhan dari Jakarta ya. Kami orang pedalaman. Hamba Tuhan bawa HP, ngajar lalu berhenti sebentar, ini ada jemaat sedang transfer katanya. Saya merenung kok tiap 5 menit transfer ribuannya kok duitnya akeh gitu ya. Uangnya banyak sekali ya Mbak Tuhan ini. Tapi sampai kami pulang yang nggak kecipratan lah gitu ya. Dan kita merenung ini gimana ini ceritanya seperti itu. Para gembala itu menjadi satu perjalanan spiritualitas dan saudara, bahwa prinsip hidup ini diberkati itu indah. Tetapi lebih indah lagi salurkan, berkati. Ada hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, yang ada di tempat pelosok, mungkin gak bisa mengalami hamba Tuhan yang di kota, yang tiap 5 menit ada berita, puji Tuhan, dapat transferan gitu. Puji Tuhan untuk sayurnya, untuk kadonya. Yang di desa hanya meratapi saja, kok gak ada jemaatku yang kirim gitu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, merayakan Natal Yesus Kristus itu identik dengan saya dan saudara. Mau nggak dipakai Tuhan menjadi alatnya memberkati orang lain? Yang ketiga, seperti para gembala, pulang dengan kehidupan yang diubahkan Tuhan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dalam bahasa Jawa itu atasnya lareangon. Hanya sekedar orang gembala rendahan kok bisa cerita yang heboh tentang Sang Juru Selamat. Tapi itulah kenyataan. Kehidupan yang diubah Tuhan itu menjadikan dia memiliki satu kesaksian yang cemerlang. Pulang Natalan itu seharusnya senang ya. Amin ya. Amin. Pulang Natalan senang. Pernah saya ceritakan dulu sering saya diundang acara Natal kemana-mana. Dulu waktu di luar Jawa. Pulang Natalan senang. Meskipun hujan-hujan jalannya becek, jauh lagi naik motor lampunya mati lagi tengah jalan. Sampai rumah puji Tuhan, sampai rumah dengan selamat. Para gembala menyaksikan peristiwa yang indah itu. Dan setelah mereka keluar dari kandang domba di mana Maria, Yusuf dan bayi Yesus berada, mereka pulang. Mereka pulang ya tidak jadi juragan domba, pulang juga tidak menjadi
bos ya, tapi tetap jadi gembala. Tetap ngangon di padang penggembalaan. Tetapi apa yang mengubah hidupnya? Yang mengubah adalah Tuhan mengubah hidupnya. Saya dan saudara diubah hidupnya. Di zaman modern ini di mana kita sudah tahu kebenaran, Yesus mengubah hidupku. Aku dulunya yang berdosa dibenarkan oleh karena Dia. Aku yang dulunya tahu kebenaran menjadi dimerdekakan oleh kebenaran. Aku yang dulunya pelit menjadi murah hati. Diubahkan hidupnya. Aku yang dulunya curigaan, orang datang ke rumahnya curiga, jangan-jangan minta sumbangan, jangan-jangan minta ini ya gitu. Nah, kadang hamba Tuhan ini juga mau berkunjung itu juga harus nuwun sewu dulu ya. Jangan sampai nanti proposal ya Pak Pendeta gitu ya. Mari dah saya berkunjung. Saya udah punya. Wah, gayanya kan gitu ya. Nah, pulang dengan kehidupan yang diubahkan Tuhan. Saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang kedatangannya itu bahkan tapak kakinya itu indah ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini bukan fotonya Ibu Lisa ya, tetapi menggambarkan pelayanan Ibu Lisa di Teluk Bintuni. Melayani anak-anak Papua. Kalau Bu Lisa turun dari mobil langsung anak-anak Papua, mama datang, gitu ya, minta susu, minta mainan, minta kue ya, datang, disambut dengan bahagia. Betapa bahagianya kita ya Bapak Ibu Saudara, kita datang disambut, kita datang diterima dengan sukacita, kita hadir menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Pada masa kini kita memaknai dengan pergi dengan apa? Pergi dengan iman. Hadir menjadi berkat dan pulang dengan apa? Sukacita. Jadilah orang Kristen sukacita. Jangan hanya di bulan Desember ya. Senengi cetalan tok ya. Nanti Januari sampai November sedih terus, khawatir terus, takut terus. Enggak ya, boleh takut, boleh sedih, tapi selalu kita berkata Tuhan tolong kita. Kami bertekad untuk pergi berjemaah dengan iman yang hidup, hadir di tengah masyarakat menjadi berkat, dan pulang ke rumah dengan membawa apa? Sukacita. Ini tekadnya itu. Seperti para gembala itu. Mereka pulang, bisa jadi mereka setelah dari padang penggembalaan pulang ke rumahnya dan cerita kepada seisi keluarganya, dan mereka hadir membawa sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Firman Tuhan yang dikumandangkan ribuan tahun yang lalu masih nyata dan relevan dalam kehidupan kami hari ini. Kami menerima berkat pemberitaan firman Tuhan dengan hati yang sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berkati akan firman malam hari ini. Amin. Amin. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama 1 minggu ini. Saya akan membacakan panggilan memberi yang diambil dari Matius 2 ayat 10-11. Beginilah firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Harimawan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kasih kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan jemaat-Mu, sehingga sampai saat ini kami boleh hidup bersukacita penuh dengan berkat daripada Engkau. Saat yang indah ini kami akan mengembalikan sebagian berkat itu untuk memajukan pelayanan di Gloria KN ini. Tuhan akan terus memberkati jemaat-Mu, dan kiranya melalui persembahan ini boleh berlancar dalam setiap pelayanan Gloria KN, dan Tuhan berkati seluruh pengelola keuangan dalam
serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Pelayan persembahan yaitu saudara A plus dan saudari Abel, kita akan mengiringnya dengan lagu pujian NP nomor 60, Kabarkan dari Gunung. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan ditutup oleh gembala jemaat. Kita berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapa di surga, ibadah perayaan Natal sudah selesai dan kami akan melanjutkan ke perayaan. Kami memohon Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Ibadah kita sudah selesai. Acara sebelumnya saya serahkan pada MC perayaan Natal